Nini. Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-10. Di episode kemarin kita sudah melihat Makima yang membantai habis-habisan kroco-kroco Gandevil. Lantas bagaimanakah di episode berikutnya? Dan langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di episode 10 kali ini kita ditunjukin kabar berita yang melaporkan mengenai insiden yang terjadi sebelumnya. Terlihat juga Aki yang masih tertidur di ranjang rumah sakit. Tepat di sebelahnya terdapat Denji dan Power yang tengah asik baca manga. Ketika dia mengambil sebuah apel lagi, secara tiba-tiba rupanya Power berteriak hanya karena Denji mengambil apel lagi. Karena Power ngerasa dirinya lah yang seharusnya memakan apel tersebut. Namun Denji agak pelit karena Power yang telah kabur meninggalkan mereka kemarin. Namun Power beralasan dirinya bukan kabur, melainkan pergi karena lapar. Di tengah keributan mereka, Aki yang sudah sadar bertanya siapa yang masih hidup dari divisi 4. Denji dan Power yang mendengar itu pun langsung diam seketika dan bilang kalau hanya Kobeni dan Madoka yang masih selamat. Namun Madoka telah berhenti dari keamanan publik. Aki pun terkejut mendengar hal itu. Denji dan Power kemudian berpamitan karena dipanggil oleh Makima. Sebelum pergi, Denji agak kasihan melihat ekspresi Aki yang murung, membuatnya menyisakan satu apel untuknya. Setelah Denji dan Power keluar, Aki masih sangat murung. Kemudian mengambil katananya, dan setelah Aki membuka katana tersebut, ternyata Nini. Aki menanyakan sisa umurnya pada Curse Devil, yang ternyata sisa umur Aki hanya tinggal 2 tahun. Mendengar hal itu, Aki merasa ingin lebih tenang dengan mengambil udut dan korek di mejanya. Tapi dia teringat dengan sosok Himeno yang selalu menyodorkan korek untuknya. Ketika udutnya jatuh, Aki nampak menahan rasa sedih karena kehilangan rekan setimnya. Di tengah Aki yang menangis semakin keras, Denji gak sengaja mendengar tangisan Aki di saat dirinya ingin mengambil manganya yang terjatuh. Denji pun mendengarkan Aki yang menangis karena banyak rekannya yang sudah meninggoy. Dan rekan timnya yaitu Himeno juga meninggoy. Denji pun baru menyadari sesuatu. Meski dirinya mengingat Himeno yang telah menjadi manusia pertama yang bersedia menjadi temannya, namun dirinya sama sekali tidak merasakan kesedihan. Namun ketika Pochita meninggal dulu, Denji mengingat dirinya yang sangat sedih dibuatnya. Denji menganggap dirinya sangatlah kejam karena tidak sedih ketika teman manusia pertamanya itu meninggoy. Denji kemudian membayangkan jika Power atau Aki yang meninggoy, dirinya mungkin tidak akan sedih untuk mereka berdua. Dan untuk Makima, Denji merasa akan kembali normal setelah 3 hari bersedih. Karena Denji sudah sangat bahagia selama bisa makan 3 kali sehari, tidur dan juga mandi. Setelah menyadari hal itu, Denji mengajak Power untuk segera bertemu dengan Makima. Tak lama setelah Denji dan Power pergi, Tendo dan Kurose nampak memasuki kamar Aki. Di tengah kesedihan yang ia alami, Tendo dan Kurose masuk dan langsung ditanyai oleh Aki. Mereka kemudian bilang kalau Makima lah yang mengutus mereka sebagai penasihat divisi 4. Mendengar hal itu, Aki pun agak terkejut. Scene pun berpindah ke Denji, Power, dan Makima yang ada di sebuah kuburan. Karena insiden kemarin, Makima menyadari kalau Denji adalah target musuh, membuat Makima berencana untuk memperkuat divisi 4. Namun, Makima bilang kalau bukan dia yang akan melatihnya. Dan rupanya pelatih yang dimaksud berada di depan sebuah batu nisan. Dan nama dari pelatih mereka adalah Kishibe. Makima hendak memperkenalkan Kishibe, namun Kishibe memintanya untuk diam. Kemudian Kishibe melontarkan 3 pertanyaan pada Denji dan Power.
Singkat cerita, setelah Kishibe mendengarkan jawaban dari mereka berdua, membuat Kishibe tertarik dan langsung memberikan mereka nilai sempurna. Kemudian, Kishibe menyuruh Makima pulang karena dia akan langsung melatih mereka di saat itu juga. Setelah Makima pergi, tiba-tiba buset, udah kayak kereta kapal abal anjing. Kishibe memperkenalkan diri dan juga hal yang ia sukai. Dan pada akhirnya mereka berdua pun nampak sudah tak berdaya dibuatnya meski masih sadar. Kishibe bilang kalau tulang mereka sama dengan tulang manusia, yang mana mereka tidak akan bisa bergerak ketika tulang lehernya patah. Kemudian Kishibe memberikan mereka berdua es teler. Sehingga membuat mereka kembali ngacang lagi. Kishibe bilang kalau Gandevil mengincar jantung Denji. Dan masalahnya Denji yang masih sekelas Kroco dapat dengan mudah dikalahkan. Dan setelah berbacot-bacotan dengan keadaan mabuk, Kishibe menemukan ide untuk melatih mereka. Yaitu kalau Denji dan Power belum bisa menumbangkannya, Kishibe akan terus memburu mereka. Dan tanpa banyak bacot, Denji dan Power pun langsung maju. Pertempuran pun dimulai dan tiba-tiba Kishibe dengan kilat menusuk Denji berulang kali dan juga tepat di kelapanya. Dan ya, mereka berdua tumbang hanya beberapa detik saja. Di sisi lain, terlihatlah Aki yang sudah tidak bisa memanggil Fox Devil lagi. Rupanya Kurose tengah membuktikan perkataannya, yang mana karena terlalu berlebihan, Aki telah dibenci oleh Fox Devil. Yang artinya Fox Devil tak akan bisa membantunya lagi. Setelah mereka berbacot-bacotan, kemudian Kurose dan Tendo menanyakan apakah Aki akan berhenti dan menikmati sisa hidupnya atau melanjutkan perjuangan di kehidupan neraka itu. Setelah mengingat kematian keluarganya dan juga rekan-rekannya yang dibunuh oleh iblis, inilah jawaban Aki. Anjay, ini baru jantan, anjing. Kemudian karena udah sore, Tendo dan Kurose pun pamit pulang dan akan kembali besok dengan persiapan berkasnya. Ketika hendak keluar, Kurose memberitahukan kalau ada wanita yang ingin mengunjunginya. Dan setelah wanita itu masuk, Aki dibuat sangat terkejut dengan kemunculan wanita tersebut. Singkat cerita, latihan neraka Denji dan Power pun telah selesai. Setelah Kishibe pergi, Denji langsung terkapar dan kayaknya mulai konslet. Power yang menyadari itu pun langsung memukul Denji untuk mengembalikan kesadarannya. Dan saat kembali sadar, Denji kemudian bertanya, sudah berapa kali dia meninggoy? Dan Power ngejawab kalau Denji udah meninggoy lebih dari 20 kali. Buset. Sambil berbacot-bacotan dalam perjalanan, kemudian Power menemukan ide untuk mengalahkan Kishibe. Power bilang kalau mereka harus melawannya dengan otak. Mendengar hal itu membuat Denji semangat full power. Denji bilang kalau itu seperti karakter pintar yang sedang bertarung di manga. Keesokan harinya, terlihatlah Kishibe yang mendatangi tempat Denji dan Power tinggal. Dan nampaknya Denji dan Power sudah mempersiapkan rencana, yaitu operasi super cerdas, anjay. Dan setelah Kishibe hendak membuka pintu, tiba-tiba Power menyerang dengan memanipulasi darahnya, tapi dapat dengan mudah dihentikan oleh Kishibe. Kemudian Denji menyerang dari arah belakang dan yap, keduanya tepar hanya dalam hitungan detik. Dan scene pindah ke Aki, Kurose, dan Tendo yang sedang berada di tempat biro keamanan mengurung iblis yang mereka tangkap. Mereka mencari iblis yang akan melakukan kontrak dengan Aki. Dan tepatlah mereka di sebuah sel iblis yang mereka cari, yaitu iblis masa depan.
Setelah sel dibuka oleh Kurose, terlihatlah Aki yang melangkah masuk mendekati iblis tersebut. Dan nampak mata iblis itu yang begitu menyeramkan. Dan yap, itulah akhir dari anime Chainsaw Man episode ke-10. Waduh, gimana nih guys? Apakah Aki akan berhasil melakukan kontrak dengan iblis masa depan itu? Jadi gak sabar seperti apa kelanjutan di episode berikutnya. Makanya tonton terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sleepy!